Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Alhamdu, segala puji lillahi bagi Allah. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, yang memiliki apa yang di semua langit dan apa yang di bumi. Walahul hamdu fil akhirah, dan hanya baginya lah alhamdu, segala puji, fil akhirati, di akhirat, wahwa, sedang dia, al-hakimul khabir, adalah yang maha bijaksana lagi maha waspada. Ini surat Saba ini adalah 5 surat, salah satu dari 5 surat yang dimulai dengan lafaz alhamdu. Ini adalah li ta'limil ibad, untuk mengajar semua hamba ini kaifiyat ats-tsana'i 'ala Allah, caranya memuji kepada Allah, wa kaifiyat asy-syukri lil khaliqil mubdi'il hakim, dan caranya bersyukur kepada Maha Pencipta dan Maha memulai ciptaan, Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Yang dimaksud ini menurut tafsir yang saya baca ini, yaitu At-Tafsirul Wadhih Al-Muyassar, tafsir terang yang dimudahkan, yang disusun oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seorang guru besar di Universitas Ummul Qura yang dahulu. Dalam keterangan kitab beliau, ai jami'u afradil hamdi wasyukri watsana'i khassatan bihi jalla wa ala. Artinya semua puji syukur dan pujian itu adalah khusus bagi Allah Jalla wa'ala, yang maha mulia lagi maha luhur. Fahuwa wahdahul mustahiqqu li anwa'il mahamid, hanya Allah yang Maha Esa itulah yang berhak untuk semua puji-pujian. Puji-pujian ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa, atas segala nikmatnya yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dijumlah. Fa kullu ma fil kauni milkuhu wa khalquhu, semua yang di dunia ini hanyalah miliknya dan makhluknya. Huwal khaliqur raziqu wal khaliqu war raziqu wal mun'im, hanya dialah
Maha Pencipta, Maha Pemberi rizki, dan Maha Pemberi nikmat. Falahul hamdu fid dunya wal akhirah. Maka hanya kepadanya lah, atau hanya miliknya lah segala puji di dunia dan akhirat. Begitulah di antaranya, tidak akan saya baca keseluruhannya karena terlalu panjang. Ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. Beliau mengerti, mengetahui apa yang masuk di dalam bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Dan beliaulah Maha Pengampun lagi Maha Pemberi, Maha Penyayang lagi Maha Pemberi ampunan. Yang dimaksud artinya ya'lamu subhanahu, Allah yang Maha Suci itu mengetahui kullama yariju fil ard, segala yang masuk di dalam bumi, ayyadkhulu fi jawfiha, artinya yang masuk ke dalam bumi, minal matar, berupa hujan, wal kunuz, berupa simpanan-simpanan, wal amwat, berupa orang-orang mati. Ini semua masuk ke bumi. Wal hubub wa ghairuha, wal hubub wa ghairiha, dan benih-benih serta lainnya. Wa ma yakhruju minal ardi, dan apa yang keluar dari bumi, minaz zuru, berupa tanam-tanaman, wan nabata, dan tumbuh-tumbuhan, was thimar, dan buah-buahan, wal ma'adin, dan ma'adin, wa miyahul abar, dan wa miyahil abar, dan air-air sumur, wa ma yanzil minas sama'i minal amtar, dan apa yang turun dari langit berupa hujan-hujan, wal malaika, dan malaikat yang turun dari langit ke bumi, wal wahyi al ilahi, dan wahyu ilahi, wa ma yas'adu ilaiha minal amal, dan apa yang naik ke langit minal amal as-salihat, dari amal-amal yang soleh, wal arwah at-tahirat, dan nyawa-nyawa atau roh-roh yang suci, wal malaikatul abrar, wal malaikatil abrar, dan malaikat yang bagus-bagus. Wa huwa subhanahu ar-rahim bi ibadihi al-mu'minin. Wa huwa subhanahu bi ibadihi al-mu'minin al-ghafiri li dhunubi taibin. Dan Allah lah yang Maha Suci, Maha Penyayang kepada seluruh hambanya yang mukmin, dan Maha Pemberi pengampun terhadap semua dosa-dosanya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'atu, dan berkatalah orang-orang kafir, tidak akan datang kepada kami as-sa'atu, kiamat. Qul, katakanlah hai Rasulullah, bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Bala, iya, wa rabbi, dan demi Tuhanku, la ta'tiyannakum, pasti sungguh akan datang kiamat itu kepada kalian. Saya minta maaf
Ya, agak repot karena mata saya ini sudah kurang jelas melihatnya, jadi pakai siri konto ini ya. Baterainya mata itu sudah hampir habis. Selanjutnya Allah tadi yang berfirman tadi, yalah alimil ghaibi, Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. La ya'zubu anhu, tidak samar darinya mithqalu dzarratin, benda yang seberat atom, fis samawati, di semua langit, wala fil ardi, dan di dalam bumi, wala asgharu, dan tiada samar lagi yang lebih kecil dari atom itu, min dzalika, dari atom itu, wala akbaru, dan yang lebih besar dari atom, illa, kecuali semuanya fi kitabim mubin, berada di kitab yang jelas, yakni Lauh Mahfuz. Ini perlu saya terangkan sedikit dari tafsir ini. Aila yaghibu anhu, artinya tidak samar dari Allah itu mithqalu adzarrah, benda kecil yang seberat zarrah. Zarrah itu atom. Wala asghara, dan tidak yang lebih kecil lagi minadz zarrah, daripada atom. Itu Allah selalu mengetahui. Wala akbara, dan tidak pula yang lebih besar. Illa wa ya'lamuhu ta'ala, kecuali Allah Ta'ala mengetahui. Wa huwa musattarun indahu fil lauhil mahfuz, itu dicatat bagi Allah fil lauhil mahfuz, di lauh mahfuz. Saya kira perlu saya jelaskan ini kata-kata wala asghar. Di dalam kitab yang Ulumul Quran ini, saya ambil sekilas mengenai Ulumul Quran, di antaranya mengenai mukjizat keilmuan Al-Quran. Teori keilmuan modern telah menyatakan bahwa bumi ini bagian dari tata surya. Dahulu bumi adalah satu kesatuan dengan matahari, kemudian terlepas daripadanya dan mendingin sehingga menjadi layak dihuni manusia. Mereka berargumentasi atas kebenaran teori ini dengan wujudnya gunung-gunung berapi dan benda-benda menyala di dalam bumi, seperti magma di dalam perut bumi, ya. Dan yang sekarang kita saksikan yaitu di mana, di Sidoarjo, Lapindo itu ya. Dan bumi telah memuntahkan berulang kali benda-benda panas ini dari dalam gunung berapi yang satu menyala. Pendapat ini sebenarnya telah didahului oleh isyarat Al-Quran di dalam firman Allah Ta'ala. Jadi ahli
ahli-ahli atau pakar-pakar ilmu pengetahuan yang sudah menemukannya, itu semua sudah didahului oleh Al-Quran. Di antaranya firman Allah, awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa semua langit dan bumi itu dahulunya menjadi satu kesatuan, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan telah kami jadikan segala yang hidup. Di sini maknanya kul, di sini ada sebagian yang hidup dari air. Kalau malaikat yang tidak dari air, ini yang lainnya yang dari air. Karena itu maknanya kulla di sini adalah bermakna sebagian. Apakah mereka tidak percaya? Ini satu ya. Dua, keyakinan para ilmuwan yang melanda dunia hingga abad ke-19 mengatakan bahwa zarrah atau atom adalah unsur yang terkecil yang tidak bisa dipecah lagi. Ternyata setelah lewat abad ke-19, keyakinan itu salah. Mereka dapati kenyataan bahwa atom mengandung unsur yang lebih lembut lagi, yaitu proton, neutron, dan elektron. Dengan pembagian ini mereka menciptakan bom atom dan hidrogen. Bukankah 15 abad yang lalu Al-Quran telah memberi isyarat tentang hal ini, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Yang artinya dan tidak samar dari ilmu Tuhanmu benda dari yang seberat atom di bumi dan di langit, dan tidak samar pula yang lebih kecil dari itu, yakni dari atom, dan yang lebih besar, melainkan semuanya itu tercatat di dalam kitab yang jelas, yaitu Lauh Mahfuz. Jadi sudah didahului oleh Al-Quran. Ya, para ahli-ahli yang menyelidiki tentang atom itu dulu mengatakan tidak bisa dipecah lagi. Tetapi lama-lama mereka mengetahui kalau masih bisa dipecah, jadi mereka salah dulu. Nah, ini sudah sebelum mereka mengadakan penyelidikan itu, Al-Quran sudah mengatakan, yaitu wala asghara wala akbara. Ya, atom dan yang lebih kecil dan yang lebih besar lagi itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu telah dicatat di dalam Lauh Mahfuz. Itulah ma'asyiral muslimin keistimewaan yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini betul-betul mengandung ilmu-ilmu yang luar biasa banyaknya. Nah, di sini hanya dibuat risalah ya, dinamakan sekilas mengenai ulumul Quran, termasuk itu tadi.
Lantas selanjutnya fa kaifa yakhfa alaihi amrul bashar. Bagaimana samar bagi Allah urusan manusia ini? Tidak samar, orang atom yang sampai lebih kecil pun tidak samar, apalagi urusan manusia ini. Wa ahwaluhum wa aqwaluhum wa amaluhum. Hal ikhwal mereka, ucapan-ucapan mereka, amal-amal mereka, ini tidak samar bagi Allah. Allah selalu maha mengetahui. Bahkan kalau manusia itu mengetahui setelah terjadi. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala belum terjadi, ya, belum jadi, wow, jutaan tahun, kalau hitung tahun, itu Allah sudah mengetahui. Seperti apa yang sekarang kita lakukan di sini, pengajian ini, itu sebelum terjadi dulu Allah sudah tahu bahwa besok malam Ahad, tanggal berapa sekarang? Tanggal 28 di Masjid Jami' akan ada pelajaran Al-Quran, tafsir, dan yang menyampaikan adalah Al-Faqir Basari Alwi, dan yang hadir cukup banyak, ditambah dengan tamu-tamu sekarang yang akan haul besok pagi. Itu sudah tahu semua Allah. Ini belum terjadi. Itulah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-ajsad wa in tamazzaqat wa ikhtalatat bi turabil ardi fa huwa ta'ala alimun biha. Maka seluruh tubuh manusia ini sekalipun sudah hancur dan sudah campur aduk dengan debu bumi, fa huwa ta'ala alimun biha, maka Allah ta'ala maha mengetahui dengan jasad-jasad yang hancur tadi. Wa sayu'iduha yaumal qiyamati, dan akan dikembalikan oleh Allah yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Untuk apa dikembalikan? Lil hisabi wal jazaa, untuk dihisab dan diberi balasan. Yang baik diberi balasan baik, yang jelek diberi balasan juga jelek. Mudah-mudahan semua amal kita adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum 'adzabun min rijsin alim. Dikembalikan tadi itu hikmahnya, tujuannya ai liyuthibal mu'minin, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala kepada orang-orang mukmin, alladzina ahsanul amala fid dunya, mereka yang telah berbuat kebaikan amal fid dunya, di dunia, akan dibalas bi ahsanil jaza, dengan balasan yang lebih bagus. Falahum 'inda rabbihim maghfiratun lidzunubihim, falahum, lantas bagi mereka, 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, maghfiratun, ampunan, lidzunubihim, bagi dosa-dosa mereka. Hamba Allah ini walaupun mukmin, masya Allah, tiap-tiap hari, kata bahasa Jawanya, dosa itu nyepak nyandung. Dosa itu nyepak nyandung.
selalu naudzubillah dari dosa besar ya. Dosa-dosa kecil itu banyak sekali. Kalau ingin tahu contohnya ya mudah saja. Kita ini naik becak, ya, lantas papakan sama becak lain. Di becak itu maklumlah ini ada orang perempuan, ya, dan denggule ketok. Nah itu yang melihat pertama ini kan tidak sengaja, nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau lantas melek lagi, ya, nah itu yang dosa itu. Seharusnya bagaimana? Begitu kelihatan merem, menjamkan mata. Tapi biasanya hawa nafsunya mengatakan melek titi, eman begitu. Nah, itu kan masya Allah dosa, walaupun dosa kecil. Ya, kalau dosa kecil itu kita lakukan, kita katakan nggak apa-apa, itu jadi dosa besar itu. Naudzubillah min dzalik. Dosa kecil itu ya kalau cuma satu kali lantas minta maaf diterima oleh Allah atau diganti dengan kelakuan baik. Tapi kalau dosa kecil terus menerus ya, coba opel itu kan kecil ya. Kalau opel itu dikumpulkan opel wong sak Malang gitu, itu kan bisa jadi gunung opel itu. Ya, dosa kecil juga begitu. Tapi untung Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pemurah ya. Dosa itu banyak, apalagi dosa-dosa kecil ya. Tapi juga ada penghapusnya yang banyak itu. Seperti kita ini tadi duduk sekarang ini loh. Duduk sekarang ini habis sholat maghrib, duduk menunggu sholat isya, itu sudah diberi pahala seperti pahalanya orang terus menerus sholat. Coba ditambah, bukan cuma duduk iktikaf saja, iktikafnya pun sudah dapat pahala. Duduk menunggu isyanya dapat pahala, ditambah ada pengajian. Pengajian ini walaupun sebentar, sesaat, itu dalam hadis diterangkan khairun min alfi rakaatin, lebih bagus daripada mengamalkan sholat 1000 rakaat, ditambah menjenguk orang sakit 1000 kali. Coba sampean bayangkan, kalau masuk ke rumah sakit, sampean menjenguk orang sakit, mosok jenguk toh, bawa roti. Lah kalau 1000 orang sakit, 1000 roti ya. Coba bayangkan, kalau roti satu harganya 10.000, berapa itu? Ya kan lama. Itu 1000 kali menjenguk. Ya, pahalanya 1000 kali menjenguk. Kemudian mengantarkan orang mati ke kuburan 1000 kali. Berapa kali orang mati di Malang ini satu hari ada 1000 kali. Cari di mana kita? Itu 1000 kali mengantarkan. Jadi pahalanya sholat 1000 kali, 1000 rakaat, menjenguk 1000 kali, mengantarkan orang ke kuburan berapa? 1000 kali. 3000 kali ini kalah dengan mengaji sekarang ini. Mungkin umpamanya 5 menit saja, apalagi sekarang berapa menit ini tadi, bukan main. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau cari pahala yang banyak, jangan repot-repot, ngaji aja terusan. Di mana-mana ngaji. Besok pagi itu ngaji kita.
Besok pagi itu haul ya. Baca selawat, baca Quran, baca apa, besok mendengarkan juga orang pengajian luar biasa besok pagi itu. Saya besok pagi itu punya tugas ke Asam Bagus. Jadi saya tidak mungkin bisa ikut. Tapi saya mohon mudah-mudahan dapat pahalanya ya. Saya kira cukup sekianlah. Ini sudah Isya, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.